Hai semua, kembali lagi di Dragon Ball First, tempat kita ngebahas kisah-kisah paling brutal, paling ikonik, dan paling bersejarah dari dunia Dragon Ball. Kali ini kita bakal ngebedah satu film Dragon Ball Z yang sering diremehin tapi punya cerita yang penting, yaitu pertarungan mematikan antara Goku dan kakak Frieza yang jauh lebih dingin dan kejam, yaitu Cooler. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita dibuka dengan kilas balik saat Frieza menghancurkan planet Vegeta. Di tengah kehancuran itu, sebuah pot luar angkasa milik bayi Saiyan bernama Goku berhasil kabur dari sistem planet tersebut. Kapal milik Cooler, kakak Frieza, mendeteksi pot itu. Anak buahnya meminta izin untuk menghancurkannya. Namun Cooler justru memerintahkan agar pot tersebut dibiarkan pergi. Ia ingin Frieza membersihkan kekacauannya sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Lebih dari 25 tahun kemudian di bumi, Goku berada di Gunung Paozu. Ia berusaha membuat Gohan menyelesaikan PR sekolahnya, sesuatu yang membuat Chi-Chi curiga, karena biasanya Goku tidak peduli soal itu. Tak lama kemudian, Chi-Chi mengetahui alasan sebenarnya. Goku ingin Gohan cepat selesai belajar supaya mereka bisa pergi berkemah. Rencana berkemah itu juga diikuti oleh Krillin, Oolong, dan Icarus, naga kecil teman Gohan. Ketika Chi-Chi menanyakan mana yang lebih penting antara belajar dan berkemah, Goku dengan polos menjawab bahwa berkemah lebih penting, membuat Chi-Chi sangat kesal. Di tempat lain, jauh di luar angkasa, Cooler mengetahui bahwa Frieza telah dibunuh oleh seorang Saiyan bernama Son Goku. Ia merasa muak karena adiknya telah mencoreng kehormatan keluarga dengan kalah dari makhluk yang ia anggap primitif. Cooler pun memerintahkan Salsa untuk mengarahkan kapal menuju bumi dengan tujuan membunuh Goku dan menghancurkan planet tersebut. Sesampainya di bumi, pasukan Cooler menyergap Goku dan teman-temannya saat sedang berkemah. Salsa, Neis, dan Dore menyerang dengan brutal. Dalam kekacauan itu, Cooler melepaskan serangan energi yang ditujukan untuk membunuh Gohan. Goku melindungi anaknya dan sempat membalas dengan serangan energi. Namun, Cooler dengan mudah menepisnya. Melihat hal itu, Cooler mulai berpikir bahwa Goku mungkin benar-benar telah mengalahkan Frieza. Bahkan berspekulasi bahwa Goku bisa saja seorang Super Saiyan. Ia kemudian memerintahkan Armor Squadron untuk menemukan dan membunuh mereka. Setelah serangan itu, Icarus membangunkan Krillin yang pingsan. Krillin kebingungan mencari Goku. Di tempat lain, Goku dan Gohan berhasil keluar hingga ke dekat sebuah sungai. Namun Goku kehilangan kesadaran akibat luka parahnya. Gohan membawa ayahnya ke sebuah gua untuk berlindung. Tetapi Armor Squadron menghancurkan medan di sekitar mereka dan menutup gua tersebut. Mengira kedua Saiyan itu telah mati, Cooler sendiri tidak sepenuhnya yakin. Ia menyatakan bahwa meskipun ia bisa saja menghancurkan bumi dengan mudah, harga dirinya tidak mengizinkan hal itu. Ia ingin memastikan sendiri kematian Goku, bukan demi membalas Frieza, melainkan demi kehormatannya sendiri. Sementara itu, Krillin, Oolong, dan Icarus bersembunyi sambil mencari Goku. Ketika Krillin melepaskan Ki Blast untuk menyelamatkan Oolong dari batu yang runtuh, energi itu hampir terdeteksi oleh Scouter Neis, alat pendeteksi tenaga. Namun seekor pterodaktil melintas dan Neis mengira sinyal tersebut berasal darinya. Akhirnya mereka menemukan Goku dan Gohan yang terjebak di dalam gua. Krillin menjaga Goku sementara Gohan menaiki Icarus dan terbang menuju Menara Karin untuk mengambil Senzu Bean, menghindari deteksi Scouter. Di sana, Gohan bertemu Karin dan Yajirobe lalu mendapatkan Senzu Bean. Yajirobe juga melemparkan satu kacang tambahan. Dalam perjalanan kembali, Gohan disergap Armor Squadron. Saat Dore hampir membunuhnya, Piccolo muncul dan menyelamatkan Gohan. Piccolo membunuh Dore lalu bertarung melawan Neis dan Salsa. Neis mencoba menjebaknya, namun Piccolo membalikan serangan itu dan membunuh Neis. Saat Piccolo hendak menghabisi Salsa, Cooler muncul dan menembus dada Piccolo dengan serangan energi, lalu memerintahkan Salsa untuk terus mengejar Gohan. Gohan kembali ke gua dengan Senzu Bean, namun Salsa menghancurkan kantong kacang tersebut. Krillin menyerang Salsa dengan marah, tetapi tidak sebanding dengannya. Di tengah kekacauan itu, Gohan berhasil memberikan satu Senzu Bean terakhir kepada Goku. Salsa hendak menghabisi mereka, namun Scouternya mendeteksi lonjakan energi yang besar. Goku keluar dari gua, telah pulih sepenuhnya. Cooler tiba sambil membawa Piccolo yang terluka. Goku meminta Piccolo dilepaskan, sempat mengira Cooler adalah Frieza sebelum mengetahui bahwa ia adalah kakak dari Frieza. Cooler menjatuhkan Piccolo dan kemarahan Goku pun memuncak. Serangan Salsa sama sekali tidak berpengaruh dan Salsa terpental dengan mudah. Pertarungan antara Goku dan Cooler dimulai. Awalnya Cooler masih terlihat tidak terlalu terpengaruh dan pertarungan berpindah dari udara ke bawah air.
Menyadari kekuatan Goku, Cooler akhirnya mengungkapkan transformasi terakhirnya, bentuk yang bahkan Frieza tidak miliki. Dengan kekuatan barunya, Cooler benar-benar mengungguli Goku. Bahkan Kaioken dan Kamehameha tidak mampu menandingi kekuatannya. Ketika Cooler mengancam menghancurkan bumi dan melukai seekor burung, kemarahan Goku mencapai puncaknya. Ia pun berubah menjadi Super Saiyan dan energinya menyembuhkan burung tersebut. Kini keadaan berbalik, serangan Cooler tidak lagi berpengaruh. Cooler tertawa mengingat bagaimana Frieza mati, lalu memanggil serangan pamungkasnya, Supernova, untuk menghancurkan Goku dan bumi. Serangan yang kira-kira mirip dengan yang dilakukan oleh Frieza terhadap planet Vegeta. Setelah perjuangan sengit, Goku berhasil mendorong serangan itu kembali dengan Super Kamehameha, mengirim Cooler melesat ke arah matahari. Saat tubuhnya terbakar, Cooler menyadari bahwa Goku adalah bayi Saiyan yang dulu ia biarkan hidup, dan bahwa semua ini bisa dicegah seandainya ia menghancurkan pot itu saat itu juga. Cooler pun hancur di matahari. Setelah pertarungan, Goku yang kelelahan ditemukan oleh Krillin dan Gohan. Salsa muncul kembali dan mencoba menyerang. Namun sebuah special beam cannon dari Piccolo menembus tubuhnya dari kejauhan, dan semuanya pun selamat. Nah, begitulah ceritanya, kisah tentang satu keputusan kecil di masa lalu yang berujung pada kehancuran besar. Dan bagaimana Son Goku sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang Saiyan lahir dari tekad dan amarah yang melindungi orang-orang yang ia sayangi. Sampai ketemu di Dragon Ball Verse berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.